Bapak semua, um, kita sangat bersyukur sekali bahwa kita kedatangan penceramah terbaik. Jarang-jarang kita punya workshop macam ni kan. So saya sangat suka sekali kalau di Atlanta kedatangan ustaz-ustaz, ustaz atau ustazah yang bisa memberikan kita ceramah. Di dalam hal ini ada dua judul session yang akan diceramahi oleh Bapak Ustazah. Judul pertama adalah prinsip-prinsip dalam pernikahan dalam Islam. Yang kedua, hambatan, tantangan, ancaman, gangguan untuk mencapai keluarga asmara. Dan di sini juga ada permasalahan tentang mixed couple, problems dan solution. So, sesiapa yang merasa ada mixed couple, hal ini akan tentu selalu ada masalah ya Mbak Titi ya. Culture berbeda walaupun satu agama, tapi culture sangat berbeda, makanan pun juga berbeda. Ya Kak Aisyah ya? So, ada masalah tu juga tentang itu. Mula-mula mungkin pertama-tama mungkin okey, semua acceptable, lama-lama lain Kak Aisyah kan. So, by the way nanti ini yang pokok ini kegemaran saya, insya-Allah. Kita punya banyak mixed couple yang akan berbagi rahasia, berbagi macam-macam cerita, insya-Allah. So pertama sekali sebelum Pak Ustaz memulainya, kita akan berkenalan dulu dengan Pak Ustaz. By the way Pak Ustaz, maaf tadi pertama kali saya kira Pak Ustaz dari Padang. Kenapa Mas Reo bilang ke saya Pak Ustaznya dari Padang katanya. Okey. So insya-Allah ini dia Pak Ustaz kita yang akan memberikan ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi khalaqa baina qulubina asbahna bi ni'mati ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, wabil khusus tuan rumah, panitia, dan tidak ketinggalan juga keluarga besar IMSA dan keluarga besar IKMIA, Ikatan Keluarga Muslim Indonesia. Saya bahagia sekali dan merasa tersanjung bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara saya sendiri. Ini adalah kunjungan kami berdua dalam rangka sharing, berbincang-bincang, kalau bahasa Malaysia bilang berbual-bual gitu ya. Maaf Ustaz, sebentar, silakan juga diperkenalkan sedikit Ustaz ininya. Terkait dengan tema pengajian atau bahasan mengenai keluarga asmara, bukan keluarga samara, keluarga asmara, memang sengaja disebut asmara supaya lebih bernuansa romantis gitu ya. Asmara itu ya dulu samara disebut ya, sakinah, mawadah, warahmah. Asmara juga ini cuma dipaksakan saja, as-sakinah, mawadah, warahmah. Ketemu juga insyaallah. Nuansa asmara ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan menjadi pembahasan kita sepanjang pertemuan. Intinya adalah asmara, insyaallah. Kami berdua diundang oleh IMSIS ya, IMSA Sister. Alhamdulillah kami sudah bersilaturahim dengan ibu-ibu dan bapak-bapak di San Francisco, kemudian ke Seattle, kemudian ke Los Angeles, kemudian ke kota penuh dosa, Sin City, Las Vegas, ya,
Datang pertama di airport juga sudah disambut dengan nuansa judi ya. Dan ternyata memang begitu masuk ke dalam kota, istighfar lah terus menerus. Masuk billboardnya, masya Allah. Saya segera lari ke istri saya. Karena gambarnya sangat memicu adrenalin. Baik gambar laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah. Kemudian kemarin ke Houston ya, Houston huge town katanya, kota yang sangat besar sekali dengan nuansa Texasnya. Alhamdulillah sekarang Allah izinkan kami berdua silaturahim dengan Bapak Ibu di sini di Atlanta, dan kami sangat bahagia dan bangga sekali. Jadinya punya banyak saudara, punya banyak teman, silaturahim yang sangat luar biasa dan sambutan yang sangat luar biasa. Jazakumullah khair. Kami berdua alhamdulillah sekaligus ini ketika ada undangan dari IMSIS kita respons dengan sangat bahagia. Sekaligus saya bilang sama istri saya, ini sekalian kita honeymoon yang kedua gitu kan. Kapan lagi begitu kan. Kebetulan sebelum berangkat bertepatan dengan 25 tahun pernikahan kami. Jadi kami sudah 25 tahun, alhamdulillah kita rayakan di perjalanan ini ya. Alhamdulillah selama 25 tahun berjalan baik. Kami walaupun di awal-awal istri saya kaget-kaget katanya terima saya, karena kita bertemu tanpa ta'aruf sama sekali, dipertemukan oleh teman. Istri saya kaget di malam pertama, ya kok begini gitu. Perangai saya dianggap nggak kompatibel dengan kepribadiannya katanya, tapi itu akhirnya 6 anak kami punya. Nggak kompatibel tapi alhamdulillah cukup produktif dari sisi itu. Kami punya 6 anak, 4 putra 2 putri, alhamdulillah. Dan kami berlatar belakang pendidikan yang agak berbeda. Saya dari psikologi UI, kemudian dilanjutkan dengan ambil magister manajemen di Unpad, sempat menyicipi setahun saja ambil master of education di Sydney, Australia. Lalu saya ambil S3 baru selesai kemarin 2012 di IKIP Bandung, UPI sekarang namanya, Universitas Pendidikan Indonesia. Bersama Rahmat, Brother Rahmat ya, sejak lama sibuk mendirikan sekolah Islam. Kita sebut sekolah Islam terpadu. Sekolah Islam terpadu mencoba membangun model sekolahan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam kepada seluruh aktivitas, seluruh subjek. Kalau istri saya dari Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian ambil masternya Kesehatan Masyarakat di UI. Tapi kemudian kedokteran giginya agak sedikit dilupakan, bersibuk diri dengan pembangunan rumah. Jadi nggak tahu kenapa sampai begitu, nanti bisa ditanya langsung. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apapun background kita, itu saja. Apapun background kita, apapun pengalaman hidup kita, bagaimanapun kondisi keluarga kita, baik yang sama-sama dari Padang atau dari Padang Pasir atau mix couple, yang satu berwarna kulit perunggu, satu lagi kulit hitam, atau campuran putih atau bermata sipit. Kemarin kita ketemu dengan teman saudara kita di Las Vegas. Subhanallah, satu dari Jawa Timur, satu dari Jelambar. Jelambar tuh terkenal sekali, Chinese Jelambar. Orang Cina Indonesia dari Jelambar. Dia menikah, convert ke dalam Islam, subhanallah, luar biasa gitu. Artinya berbagai keadaan semuanya sangat bergantung pada tangan-tangan Allah. Kita berupaya untuk mendapatkan sesuatu, tetapi Allah jualah yang kemudian menentukan kita. Disinilah barangkali yang ingin saya tandakan pertama kali. Fokus kita sesungguhnya adalah mendapatkan kebahagiaan. Itu yang kita cari. Tidak ada lagi yang lain kecuali happiness. Setuju ya Ibu ya? Bapak setuju kita? Apapun background kita, dimanapun kita berada,
apapun tantangannya, yang kita ingin cari adalah happiness, nggak ada lagi yang lain. Saya pikir itu sepakat dulu, deal ya, happiness yang kita cari. Saya pikir nggak ada yang bisa membantah itu. Happiness yang kita, kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Kebahagiaan itu katakanlah kita sebut hayatan thayyibah. Kalau dalam Al-Qur'anul Karim kita kenal istilah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah ini merupakan tujuan dari hidup kita, termasuk dalam konteks keluarga. Kalau kita berkeluarga, tentu yang kita inginkan adalah kehidupan yang berbahagia. Nah, kehidupan yang bahagia ini kita tidak hanya inginkan pada dimensi kehidupan di dunia, setuju ya? Tapi kita juga menginginkan kehidupan di akhirat. Bahkan yang paling penting itu adalah kebahagiaan di akhirat. Ini kita harus pastikan. Bahkan ketika kita manasik haji atau manasik umroh, salah satu aktivitas yang sangat fenomenal itu adalah tawaf. Tawaf itu menggambarkan bagaimana manusia bergerak dengan putaran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh baginda Nabi dengan porosnya adalah Ka'bah. Maka salah satu doa yang sangat terkenal diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim ketika bercerita tentang manasik haji dan tentu dicontohkan oleh baginda Nabi. Justru doa-doa yang lain itu adalah tambahan-tambahan banyak dari para ulama, tapi Nabi menggarisbawahi, menstres doa yang paling dianjurkan di dalam tawaf itu adalah doa meraih kebahagiaan. Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita dianjurkan, diminta untuk banyak-banyak berdoa. Doa sapu jagat. Rabbana, orang Indonesia kenal doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini hendaknya dilakukan antara rukun Yamani, menandakan bahwa Allah sendiri memang mendrive kita, meminta kita untuk mencapai kebahagiaan itu, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kebahagiaan dunia dan akhirat ini akan kita definisikan agak sedikit operasional, terutama dalam konteks keluarga asmara. Kita lepaskan dulu ini yang kita dapatkan. Fi dunia hasanah. Nah, fi dunia hasanah dalam konteks keluarga apa bentuknya? Apa wujudnya? Kebahagiaan di dalam konteks keluarga apa bentuknya? Ibu bisa berikan contoh. Kebahagiaan dalam keluarga seperti apa? Punya banyak anak? Silakan, Bu. Tercukupi kebutuhan sehari-hari, bahagia ibu itu. Persis seperti yang kemarin di Houston itu juga kebanyakan ibu-ibu berkomentar, kalau kami pergi ke pasar, ke mall, maka izinkanlah para suami gitu, jangan dihambat gitu. Salah satu kebebasan yang mereka inginkan adalah masalah nafkah, uang belanja, kan kebutuhan ya. Itu bahagia sekali para ibu-ibu kalau suaminya tidak pelit, memberikan uang yang cukup. Itu khas ibu-ibu ya. Yang lain mungkin bagian setiap orang punya harapan, punya pandangan sendiri tentang bahagia, tentang konsep bahagia. Bu, silakan sebelum saya bertanya kepada bapak-bapak. Kalau ibu tadi depan, ibu siapa maaf Bu? Ibu Leni bilang tercukupi kebutuhan, punya anak yang sehat. Saya tambahkanlah kebutuhan lahir batin gitulah Pak ya, lahir batin. Yang lahir juga, yang batin juga ya. Ya Bu, yang batin juga kan Bu? Iyalah. Yang lain? Setuju, mantap. Bu, silakan Bu. Perhatian dari
Siapa? Oh, dari suami. Perhatian dari suami itu bahagia sekali, dan umumnya kebanyakan ibu-ibu juga berkomentar seperti ini, minta perhatian. Dalam bahasan tertentu nanti kita akan coba lihat tuh apa sejauh mana perhatian bapak-bapak terhadap istrinya. Kemarin kita coba cek di 5 kota sebelumnya, cukup menarik fenomena yang ada. Rupanya kebanyakan bapak-bapak tidak pandai memberikan perhatian kepada sang istri. Tapi di sini insya Allah the best, saya yakin. Karena tadi para tokoh kan yang hadir di sini, jadi model para suami ideal. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Itu bahagianya seorang ibu dalam konteks keluarga. Yang belakang barangkali ada, silakan. Anak-anak patuh pada orang tua. Ya, siapa yang tidak senang punya anak-anak patuh? 4 orang saya tanya, 4 orang punya definisi sendiri-sendiri. Gak tahu kalau bapak. Gimana, Pak? Bahagia, Pak? Dilayani sama istri. Wah, persis sama juga. Kemarin juga. Dilayani masak makanannya, dilayani pokoknya begitulah suasana bapak-bapak ya, para laki-laki ya pengen dilayani. Kalau masuk angin dipijitin, gitu kan. Itu kalau mau pulang siap kalau mau pergi siapkan pakaiannya, makanannya juga sudah. Oh, luar biasa. Termasuk pelayanan rohim siang malam. Iya, Pak. Ada lagi bahagia menurut Bapak apa? Istrinya nggak rewel. Oh, itu artinya selama ini mungkin agak rewel. Harapan. Baik. Jadi kita sudah dapatkan beberapa gambaran. Saya pikir itu sah-sah saja dan memang begitulah kondisi kita, keinginan kita. Tapi dalam konteks workshop ini, dalam konteks pengajian ini, kita harus punya kesepakatan yang sama. Jadi yang mana kita ambil? Yang dari Bu Leni kah? Yang dari Bapak kah? Yang mana kita ambil supaya kita bisa lanjutkan perjalanan workshop ini, supaya ada pegangan yang satu. Tadi kita sudah deal, tujuan kita adalah bahagia dunia dan akhirat. Sekarang kita deal juga bahagia dunia yang mana. Nah, supaya tidak berpanjang alam, kita tanya sajalah sama yang emputnya bahagia. Itu supaya kebahagiaan menjadi absolut. Yang paling mengerti dan paling tahu tentang kebahagiaan itu adalah yang menciptakan kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga meniadakan ukuran-ukuran subjektif, ukuran-ukuran relatif. Setiap orang punya ukuran, setiap orang punya keinginan, setiap orang punya harapan. Mudah-mudahan apa yang dijawab oleh Allah, apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala semua ada tercover. Saya pikir biasanya begitu. Allah punya rumusan yang insya Allah menutupi atau memenuhi semua keinginan kita. Kita tanya saja apa ternyata yang kita dapatkan di dalam konteks ini yang dunia ternyata adalah ya asmara itu sendiri. Untuk konteks keluarga, ketika kita berhubungan, berakad nikah, berjanji sehidup semati dengan pasangan kita, yang Allah inginkan adalah asmara, as-sakinah, mawaddah warahmah. Itulah rumusan kebahagiaan keluarga yang mungkin kita harus dapatkan. Kita lihat saja langsung di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan Allah ciptakan dari kalian dan dari diri kalian sendiri azwaja itu berpasangan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, berpasangan.
berpasangan tentu dalam konteks ini kita artikan sebagai suami istri.